Disebut sujud sahwi adalah penamaan yang dikaitkan dengan sebabnya, yaitu sebabnya itu sahwun, artinya lupa. Maka sujud sahwi adalah dia sujud dua kali yang dilakukan oleh orang yang sholat karena adanya kekurangan sebagai bentuk untuk menyempurnakan karena sebab lupa. Dan lupanya ini karena tiga hal. Satu, karena menambah. Yang kedua, karena mengurangi. Yang ketiga, karena ragu-ragu. Maka kita simpulkan sujud sahwi hanya dilakukan kalau seseorang itu lupa dalam sholatnya. Lupa. Berarti kalau sengaja tidak ada sujud sahwi. Maka catat kaidahnya, la sujuda lisahwin an amdin. Tidak ada sujud sahwi ketika sebabnya adalah sengaja. Enggak ada sujud sahwi. Tapi sujud sahwi sebabnya karena apa coba? Lupa. Sebab sujud sahwi itu 3, enggak 4, enggak 3 saja. Makanya saya memerlukan papan tulis karena nanti ada pembagian ini, nanti pembagiannya ada lagi pembagiannya, nanti ada lagi pembagiannya, sehingga sulit menjelaskan kalau enggak ada papan tulis. Maka tulis kaidah yang kedua. Kaidah pertama tadi apa? Tidak ada sujud sahwi karena kesengajaan atau karena sebab kesengajaan, tidak ada. Yang kedua kaidahnya, sebab sujud sahwi itu 3. Satu, an-naqsu, karena kekurangan dalam sholat. Yang kedua, az-ziyadatu, karena kelebihan. Yang ketiga, asyak. Belum bisa lihat. Mana whiteboard? Whiteboard. Pertama, kekurangan karena meninggalkan al-arkan. Apa artinya? Al-arkan, rukun sholat. Rukun sholat ada 14. Nanti kita bahas 14. Yang kedua, kekurangan yakni karena meninggalkan al-wajibat, kewajiban sholat. Kewajiban sholat ada 8. Dan yang ketiga, kekurangan itu yaitu meninggalkan sunnah, yakni sunnah sholat. Sunnah sholat itu ada yang qauliyah, ada yang fi'liyah. Nanti akan kita bahas. Yang penting antum hafalkan dulu. Kekurangan dalam sholat, kekurangan pada berapa hal? 3. Kekurangan pada rukun-rukun sholat, kekurangan pada kewajiban sholat, dan kekurangan pada sunnah sholat. Paham sampai sini? Lihat pembagiannya. Sekarang kita bahas satu persatu rukun, wajib, dan sunnah ini. Kalau kurang dalam sholat dan bagaimana sujud sahwinya. Perhatikan jemaah. Yang rukun dulu. Kaedahnya adalah yang rukun. Kalau antum tulis terjemahnya saja. Atau anda bacakan. Man taraka ruknan sahwan, barang siapa yang meninggalkan rukun karena lupa. Barang siapa yang meninggalkan rukun karena lupa, fa innahu ya'ti biha wa ma ba'daha, maka hendaklah untuk melaksanakan rukun tersebut dan rukun setelahnya.
maka hendaklah dia untuk segera melakukan rukun yang lupa tersebut dan rukun-rukun setelahnya. Wa sujuduhu, dan nanti sujud sahwinya ba'da salami. Sujud sahwinya setelah salam. Berarti kita simpulkan dari sini, barang siapa yang meninggalkan rukun dalam sholat karena lupa, satu syaratnya berarti lupa. Kita sebut di sini ya, berarti syaratnya satu lupa. Maka syarat yang kedua apa? Fa innahu yati biha wa ma ba'daha. Maka syarat yang kedua, hendaklah dia melakukan rukun yang lupa tadi dan rukun-rukun setelahnya secara tertib. Maka dia harus segera tunaikan rukun tersebut. Segera tunaikan rukun tersebut. Taib. Kapan sujud sahwinya? Taib, setelah salam. Jelas ya? Apa rukun-rukun salat contohnya? Takbiratul ihram. Berdiri dalam salat fardu ya. Kalau salat sunnah boleh enggak berdiri, bukan rukun. Yang ketiga baca Fatihah. Ya jemaah. Yang keempat ruku'. Yang kelima bangkit dari ruku'. Yang keenam i'tidal, terus sujud, terus bangkit dari sujud, terus duduk antara dua sujud, terus tahiyat akhir dan duduk tahiyat akhir, lalu salam, lalu tertib. Ini adalah rukun salat. Sujud rukun salat bukan? Rukun salat. Kita praktekkan. Jalan deh. Hah? Kok aku menang terus kayak banyak yang salah dalam poin ini, perhatikan kesalahannya. Teks. Kalau ada orang lupa rukun salat. Ya tahu cuma lupa rukun salat, misalnya sujud. Harusnya dia tuh sujud 2 kali kan, duduk antara 2 sujud. Dia sujud sekali itu langsung bangkit misalnya. Jelas? Sujud yang harusnya dia duduk antara 2 sujud, dia enggak. Dari sujud ini dia misalnya langsung bangkit. Berarti dia telah meninggalkan rukun karena lupa. Ketika berdiri begini jemaah, mungkin seorang imam dia, makmum di belakangnya ngomong apa? Karena berdiri, karena harusnya duduk antara 2 sujud, tapi imam berdiri, maka makmum yang di belakang apa? Subhanallah. Dan imam tahu kalau ternyata dia lupa tadi sujud cuman baru sekali, yakni sujudnya belum dianggap sah. Maka sang imam tadi atau orang yang sholat tadi harus apa? Syarat kedua, segera balik lagi sujud. Kalau dia misalnya sudah kadung juga ruku, ya kan? Lupa tadi nggak sujud, berdiri dia kan, lalu dia ruku, dia sami Allah juga i'tidal. Pas i'tidal ingat, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Harus segera dia untuk sujud. Jadi rukun itu tidak boleh untuk dibiarkan gitu saja, nggak boleh. Tapi rukun sholat itu harus segera dibayar kontan. Jelas semua? Jadi dia harus kembali apa? Sujud. Tidak perlu mengulang sholat dari awal karena yang tadi sah, yang tadi no problem, yang tadi. Yang masalah itu ketika dia sujud dan setelahnya bermasalah. Tidak sah dia tadi rukunya, tidak sah dia tadi bangkitnya dari sujud karena sujudnya tidak sah, karena sujudnya adalah rukun sholat. Jelas ya, Mak? Maka apa yang harus dilakukan? Segera dia untuk sujud dan nanti melakukan ya rukun-rukun setelahnya, yakni normal tertibnya urutan sholat. Jelas di sini? Jelas enggak? Kebiasaan kita apa coba? Kebiasaan kita apa? Makanya Anda sengaja harus bahas ini. Kebiasaan kita kalau lupa itu lanjut sholatnya dulu. Lupa nggak sujud toh, berdiri nggak apa-apa, lanjut sampai sholatnya selesai. Nggak boleh, sholatnya nggak sah. Bagaimana dia ruku, sujud terus sholat terus, padahal tadi dia rukun dia tinggalkan. Jelas ini? Kebiasaan kita begitu. Memang nanti sujud sahwi, tapi tidak boleh begitu. Karena itu yang dipraktekkan Nabi
adalah Nabi ketika lupa meninggalkan rukun, segera Nabi apa? Melakukan rukun yang lupa tadi secara tertib sampai selesai sholat. Baru nanti salam, dan setelah salam Nabi sujud sahwi. Jelas? Berarti dalilnya satu hadis Nabi tadi, yang kedua secara akal. Nanti akan saya bahas kenapa sujud sahwinya kok setelah salam. Karena sholatnya kan sudah sempurna. Kan rukun yang kurang tadi sudah dibayar belum? Sudah. Apalagi yang kurang? Nggak ada, sempurna. Kalau sempurna maka sempurna dulu sholat sampai salam selesai. Baru karena lupanya tadi sujud sahwinya kapan berarti? Kan salam dulu selesai sudah, berarti sujud sahwinya setelah salam. Jelas nggak nih? Mungkin nanti akan lebih sempurna kalau kita bahas yang kedua dulu, al-wajibat. Berarti kalau rukun ditinggalkan, disyariatkan sujud sahwi kalau terpenuhi dua syarat. Rukun ditinggalkan, maka nanti sujud sahwi itu kalau terpenuhi dua syarat. Syarat pertama, dianya lupa. Berarti kalau sengaja meninggalkan sujud, ada sujud sahwi tidak? Tidak ada sujud sahwi karena sengaja meninggalkan sujud dan sholatnya batal. Jelas? Enggak ada sujud sahwi dan sholatnya batal. Tapi kalau tidak sujud karena lupa, maka ini syarat pertama. Syarat kedua apa? Karena ini rukun sholat, maka harus segera tunaikan yang lupa tadi ketika dia ingat. Tunaikan, jangan nanti. Harus tunaikan. Baru nanti sujud sahwi kapan? Setelah salam. Secara akal, kenapa setelah salam? Karena sudah sempurna. Karena kaidahnya gini, kawan. Kaidahnya secara umum ya. Setiap kelebihan sholat itu sujud sahwi. Setiap kelebihan sholat maka sujud sahwi setelah salam. Setiap kekurangan sholat maka sujud sahwi sebelum salam. Ini kaidahnya. Tapi kenapa rukun itu kan kurang? Iya toh? Tapi kau kenapa pada salam? Jawabannya, rukun tadi kan tidak kurang karena sudah diapain? Maka sujud sahwinya setelah salam karena rukun tadi sudah ditunaikan. Sekarang yang kedua, kekurangan itu pada al-wajibat, kewajiban sholat. Kewajiban sholat ada 8. Pertama, takbiratul intiqal, takbir perpindahan, yaitu kewajiban sholat. Yang kedua, ucapan sami Allah liman hamidah. Bagi siapa? Bagi imam dan munfarid. Tapi makmum tidak wajib. Yang ketiga, ucapan Rabbana walakal hamdu. Ini bagi semuanya, ya imam, ya makmum, ya munfarid. Jelas jemaah? Berikutnya apa para jemaah? Bacaan subhana rabbiyal azim sekali di dalam ruku'. Sekali, itu yang wajib. Lebihnya sunnah. Terus membaca tadi kelewat ya, apa? Sahwan. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban, yang kewajiban sholat sahwan karena lupa, fa innahu yafutu bifawati mahalliha wa sujuduhu ba'da qabla as-salam. Perhatikan terjemahnya saja, jenengan catat. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban sholat karena lupa, maka sesungguhnya dia luput dengan luputnya waktunya. Maka sungguhnya dia luput dengan luput waktunya dan sujud sahwinya sebelum salam. Berarti syaratnya di sini dua. Sama, dua juga. Syarat pertama apa tadi? Lupa. Syarat kedua, perhatikan, waktunya atau tempatnya. Nanti saya jelaskan apa maksud waktu atau tempat. Telah lewat. Maka sujud sahwinya kapan? Sini saya tulis ya. Setelah, ya jemaah. Kalau wajib di sini sebelum salam. Perhatikan berapa syaratnya kalau meninggalkan kewajiban?
Bukan. Syaratnya untuk sujud sahwi kalau meninggalkan kewajiban dua. Semuanya syaratnya dua. Satu, lupa. Dua, apa? Waktunya atau tempatnya telah lewat. Apa maksud waktu dan tempat lewat? Yakni apa contoh kewajiban sholat tadi? Tahiyat awal contohnya jemaah. Ada orang meninggalkan tahiyat awal karena lupa. Harusnya duduk tahiyat awal dia. Harusnya duduk tahiyat awal. Perhatikan ini. Sebelah situ kelihatan? Agak depan. Harusnya tahiyat awal. Dan ini kewajiban sholat. Tapi dia lupa. Sehingga dia itu mau berdiri begini. Ya jemaah. Harusnya tahiyat awal. Dia enggak tahiyat awal tapi berdiri begini. Tapi masih begini. Masih jongkok begini sudah keburu ingat. Atau ada yang mengingatkan. Maka ini namanya waktunya atau tempatnya belum lewat belum. Maka dia harusnya apalah? Duduk lagi. Dan karena dia waktunya belum lewat, karena masih baru separuh begini, dia duduk seperti ini, lupa memang, tapi ada ingatkan atau ingat dan belum lewat waktunya, masih separuh, berarti ada sujud sahwi tidak? Al-jawab nanti tidak ada sujud sahwi. Yang disebut waktu lewat atau waktu sudah lewat atau tempat sudah lewat adalah ketika dia harusnya duduk tahiyat awal, dia sudah kadung berdiri seperti ini. Baru itu sudah lewat. Maka dia tidak boleh, perhatikan ikhwan, terutama imam, perhatikan. Imam kalau sudah kadung berdiri, lupa tahiyat awal, imam tidak boleh kembali duduk. Kecuali kalau baru separuh tadi belum lewat, maka duduk dia. Dan tidak ada sujud sahwi. Tapi sudah kadung berdiri begini, maka tidak boleh dia duduk lagi, sudah biarkan lewat. Sujud sahwi nggak apa-apa, nanti ditebus dengan tahiyat awal lewat nggak apa-apa, nanti ditebus dengan sujud sahwi. Imam tidak boleh taat kepada makmum walaupun makmum duduk maksa. Biasanya makmum pada maksa, Pak. Makmum kan tahu ini harusnya duduk tahiyat awal ini. Imam berdiri, lalu makmumnya ngomong apa? Subhanallah, subhanallah. Imamnya tetap berdiri. Subhanallah Pak Imam. Itu makmum kurang ajar. Jadi makmum ingin diikuti, gak boleh. Siapa yang harus diikuti? Imam walaupun salah ikuti Pak. Makanya wallahu alam, saya cenderung dengan pendapat yang kalau imam kunut subuh, kita walaupun mengatakan bid'ah, ya jemaah, tidak apa-apa melok. Karena apa? Karena kesalahan imam yang tanggung dan makmum salahnya imam ikuti saja. Walaupun menurut kita itu bid'ah. Karena apa? Karena ini ada hadis yang tidak boleh menyelisih imam. Innama ju'ilal imam li'utama bihi. Memang pendapat yang lain mengatakan tidak apa-apa. Yang penting kan kita tidak ikut angkat tangan. Tapi kan sama saja, antum sebenarnya kan ikut kunut juga, kan imam kunut. Antum berdiri apa antum nyeruku sujud? Kan tidak. Kecuali kalau antum begini. Ala bid'ah ini, ana enggak kunut subuh, lalu ala ta'awud tak sujud aja wis mesti. Itu baru antum. Sehingga dalam masalah ini memang kuat, silahkan wis. Yang penting apa jemaah? Ya ini masalah khilafiyah. Tapi walau alam, kalau memang imam kunut sudah kita ikut saja. Apalagi untuk supaya manusia enggak nimbul benci ke kita. Oh Wahabi dasar orang pada angkat tangan dia enggak. Nanti malah timbul. Enggak apa-apa untuk ta'lib qulub untuk. Tapi kembali kepada masalah ini. Berarti berbeda dengan rukun. Kalau rukun tadi gimana ikhwan? Ketika ingat, kalau rukun gimana? Langsung balik lagi. Kalau kewajiban sholat enggak. Kalau sudah kadung lewat waktunya. Jelas bahkan keliru kalau dia balik lagi seperti duduk tadi, keliru bahkan. Enggak boleh. Jelas memang secara khusus hadisnya demikian. Berarti berapa syaratnya? Dua. Satu, lupa. Yang kedua, waktunya sudah habis, sudah lewat. Artinya sudah ganti posisi. Jelas jemaah? Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Pertanyaan antum, Ustaz, kan sama-sama kurang tuh antara rukun dan wajib kan? Ini kan pembahasan kita, pembahasan apa ikhwan? Pembahasan masalah kurang. Jadi kan podo-podo kurang kok sujud sahwinya beda? Jawabannya tadi antum lihat, kalau rukun kurang enggak akhirnya? Kalau rukun akhirnya kurang tidak? Kan tidak, karena antum sudah bayar kontan. Tapi kalau kewajiban tadi tahiyat awal, kan tetap posisi antum kurang kan, karena belum antum duduk tahiyat awal. Tapi dimaafkan oleh Allah.
Tapi antum harus tebus sujud sahwi. Karena kurang masih belum sempurna, ya sujud sahwinya sebelum salam untuk menyempurnakan, menutup kekurangan tadi. Maka secara akal pun sesuai bahwa kalau kurang-kurang dalam sholat ya sebelum salam, karena sholatnya kan belum sempurna. Tapi kalau kelebihan-kelebihan dan kalau sudah sempurna berarti sujud sahwinya setelah salam. Jelas nggak ini? Kalau ditanya bisa paham? Sampai sini dulu poin ini. Paham nggak ya ikhwan? Arti paham ketika antum bisa menjelaskan lagi kepada orang seperti yang ana jelaskan, itu baru antum disebut paham. Tapi kalau antum gak bisa jelaskan ke orang tapi antumnya tahu, ya itu baru ngerti aja gitu, tapi belum paham. Ya cuma saya ulangi, ada berapa sebab sujud sahwi? Waduh, 3. 1 kekurangan, 2 kelebihan, 3. Yang kekurangan dulu ada berapa keadaan? 3. 1 meninggalkan atau kurang rukun, 2 kurang kewajiban sholat, 3 kurang sunnah. Syarat sujud sahwi ketika kurang dalam hal rukun berapa syaratnya? 2. 1 lupa, 2 lu kata lewat, tunaikan bayar kontan rukun tersebut. Kapan sujud sahwinya? Setelah salam. Yang kedua, kewajiban. Syaratnya berapa? 2. 1 lupa, 2 sudah habis lewat waktunya. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam. Alhamdulillah, ana enggak jadi pulang ke Pasuruan. Alhamdulillah. Sekarang yang ketiga, ikhwan. Perhatikan yang ketiga. Meninggalkan sunnah. Kaidahnya adalah yusra'u sujud as-sahwi, disyariatkan sujud sahwi man fatat sunnatan sahwan wa hiya sunnatul lati min adatiha fi'luha. Perhatikan, min adatiha fi'luha. Perhatikan ini. Disyariatkan sujud sahwi bagi yang terluput sunnah-sunnah salat karena lupa, dan dia sunnah itu yang biasa dia lakukan. Biasa dia lakukan sunnah-sunnah salat tersebut. Maka fasujuduhu, maka sujud sahwinya, coba secara akal dulu antum. Kapan sujud sahwinya? Ingat tadi, siapa yang luput, ketinggalan, tidak melakukan, meninggalkan karena lupa, sunnah yang biasa dia sudah lakukan dalam sholatnya, maka sujud sahwinya kapan? Kalau dia kan luput. Kalau luput berarti sebelum, maka sujud sahwinya sebelum salam. Berarti syaratnya berapa di sini, ikhwan? Syaratnya berapa? 2 juga. 1 apa tadi? Lupa. 2 sunnah itu yang biasa dilakukan, sunnah yang biasa dilakukan. Jelas, ikhwan? Sunnah yang biasa dilakukan contohnya apa? Contohnya doa istiftah. Antum seumur hidup sholat kan biasa membaca doa istiftah kan? Biasa enggak? Baik. Contoh yang lain, membaca surat setelah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama. Betul? Setelah Fatihah baca qul hu qul ya, dan itu favorit antum. Ini apa hukumnya membaca surat ini? Dan biasa dilakukan. Maka kalau ada orang lupa tidak baca kulhu, lupa tidak baca istiftah, lupa, disyariatkan sujud sahwi tidak? Sujud sahwi tidak? Lihat syaratnya. 2 syaratnya. Lupa, sunnahnya biasa dilakukan. Lupa tidak baca istiftah, lupa. Sujud sahwi tidak? Sujud sahwi. Kapan sujud sahwinya? Sebelum salam.
Ingat kaidahnya tadi apa? Tidak ada sujud sahwi kalau sengaja. Ada orang sengaja sengaja tidak tahiyat awal. Sengaja. Pertanyaannya, perhatikan jamaah, sengaja tidak tahiyat awal. Sengaja. Apa mas sampean kok ndak tahiyat awal? Alah males, kesuwen aku tahiyat awal wis langsung aja. Baik. Pertanyaannya, sujud sahwinya kapan? Sebelum atau setelah salam? Sebelum atau setelah salam? Alhamdulillah, tidak kena jebakan. Berarti tidak ada sujud sah. Kenapa? Karena sengaja. Apa hukum sholatnya? Batal. Loh Ustaz, ojo ngono. Kan ninggalkan kewajiban, masa batal? Bukan rukun kok, kewajiban. Kalau sengaja jenengan tinggalkan kewajiban itu, sengaja, jenengan berarti merubah agama ini. Sengaja loh Pak. Batal sholatnya. Apalagi meninggalkan rukun. Gak baca Fatihah. Apa mas sampai ndak baca Al-Fatihah? Kesuwen, masa aku langsung kul huwa ya aku. Apa hukum sholatnya? Batal. Ada sujud sahwi tidak? Tidak ada, karena melakukannya sengaja. Berarti tidak ada sujud sahwi kalau melakukan sengaja, tapi kalau melakukannya dengan sebab lupa. Dipahami Bapak Ibu sekalian? Ini kapan sujud sahwinya di sini? Sebelum. Ya. Baik. Alhamdulillah. Tinggal apa sekarang? Taib. Sunnah yang biasa. Contoh, ada sunnah kalau enggak biasa, berarti tidak perlu sujud sahwi. Kalau antum melakukannya atau antum meninggalkannya karena lupa. Contoh sunnah yang enggak biasa antum melakukan. Misalnya ada orang, jadi kalau sunnah biasa enggak biasanya tergantung orangnya. Duduk istirahat, jalsatul istirahah, duduk istirahat, itu sunnah. Cuman ada orang yang melakukan, ada yang tidak. Nah antum misalnya kadang melakukan, kadang tidak. Duduk istirahat ini tidak rutin. Antum misalnya melakukan kadang-kadang, kadang melakukan. Suatu saat ketika antum sholat, antum mau melakukan itu tapi lupa. Mau duduk istirahat tapi lupa, malah langsung padahal mau tadinya. Pertanyaannya, sujud sahwinya kapan? Sebelum atau setelah salam? Hah? Kenapa nggak ada sujud sahwi? Karena dia nggak biasa melakukan itu. Yang satu lagi biasa Pak, si B biasa, dia selalu duduk istirahat, selalu seumur hidup sholatnya begitu, lalu dia lupa. Ada sujud sahwi atau tidak? Lupa. Dan biasa dia lakukan, lupa. Sujud sahwi tidak? Ojo ragu jawabnya, kan syaratnya terpenuhi sudah. Ada sujud sahwi kapan? Sebelum salam. Jelas di sini Pak? Taib. Bagaimana kalau ada orang sengaja meninggalkan istiftah? Sengaja. Apa hukum salatnya? Sah, wong sunnah kan? Sah. Sengaja tinggalkan. Ada sujud sahwi? Tidak ada. Jelas Bapak Ibu sekalian? Nah, nanti akan kita bahas dari sah tidak sahnya kalau sengaja melakukan. Ini penting sampean atau jenengan ketahui. Karena untuk menentukan apa hukum sujud sahwinya. Jelas? Nah, kita bahas dulu yang kedua. Apa itu namanya? Nah, sekarang perlu fokus az-ziyadah para jemaah. Az-ziyadah ini kelebihan dalam sholat. Ini kita bagi dua. Yang pertama, az-ziyadah min jinsi sholat. Min jinsi as-sholat. Tambahan ini berupa tambahan yang bagian dari perbuatan atau ucapan-ucapan sholat. Tambahannya. Atau kita bahas dulu tambahan berkaitan sholat. Kalau ini tambahannya az-ziyadah yang bukan ya fi ghairi jinsi sholat. Jadi tambahnya bukan bagian dari sholat. Contohnya ini gerakan-gerakan yang bukan bagian sholat ya. Contohnya ngupil misalnya, atau jalan gerak ke kanan ke kiri jalan ya, buka pintu, benekne baju, dan itu di luar sholat. Adapun yang gerakan dari jenis sholat adalah contohnya ruku,
Contohnya sujud, contohnya lagi duduk dan lain-lain. Jelas ya, Ma? Taib. Kelebihan yang bagian dari sholat, berarti ini bukan bahasan kita, jemaah. Gerakan yang di luar sholat bukan bahasan kita, tapi bahasan kita ini gerakan ucapan yang jenis sholat ini ada dua macam. Satu, fi'liyun, yakni tambahan berupa bagian dari sholat itu berupa perbuatan. Yang kedua, kauliyun, yakni apa kauliyun? Ucapan. Ini kita bagi dua dulu lagi. Ada amdan, sengaja melakukannya yang perbuatan ini. Yang kedua ada sahwan. Apa sahwan tadi? Lupa. Ini juga sama dibagi. Ada amdan, ada sahwan. Taib, perhatikan ya, atau adzan dulu ya. Udah masuk belum? Nanti setelah adzan, ana minta waktu agak lama sedikit, enggak apa-apa ya. Ya, sampai selesai yang poin ini. Adzan dulu aja, setelah Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, summa ma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Tolong perhatikan di sini. Jadi kalau aziyadah, kelebihan dalam sholat, maka kita bagi dua dulu. Ada kelebihan yang dia di luar bagian sholat. Artinya gerakan-gerakan yang itu di luar sholat. Contoh berjalan ke kiri, berjalan ke kanan, berjalan ke depan. Ini ada 4 hukum. Ada yang wajib. Bergerak seperti itu ada yang wajib. Misalnya yang kalau tidak gerak sholat menjadi tidak sah. Contohnya apa? Ketika seseorang lupa atau bukan lupa, tidak tahu arah kiblat, dia sholat menghadap ke kiblat yang salah, ke timur. Lalu ada yang memberitahukan, maka ketika itu orang yang sedang sholat gerak berputar arah ke arah kiblat menjadi wajib hukum geraknya, ya kan? Karena kalau tidak gerak sholat tidak sah. Yang kedua, yang gerak itu sunnah. Contohnya kalau gerak dalam rangka mencari sutra. Sebagian ulama sutra itu sunnah bukan wajib. Maka gerak dia ketika mungkin sholat menghadap sutra, punggungnya orang, lalu orangnya pergi. Maka gerak sedikit ke kiri, sedikit ke kanan, atau sedikit maju. Maka itu hukumnya berarti gerak itu adalah sunnah. Karena untuk dalam rangka mencari sutra. Ada gerak lagi yang mubah. Gerak yang mubah. Yani gerak-gerak yang karena ada hajat. Ada hajat, apalagi kalau karena darurat. Misalnya ada anak yang antum sedang sholat, lihat anak kecil dari jauh situ ada, dia sedang mainin colokan listrik takut kesetrum, maka gerak seperti itu boleh antum gerak, ya, walaupun jauh, karena darurat. Yang penting antum jangan ngomong, sebab kalau ngomong berarti sholatnya batal. Tapi cukup anaknya antum ambil, jangan ojo, lah ada ojo ya batal sholatnya. Jadi hanya dibolehkan isyarat, jemaah. Seperti ibu-ibu sedang sholat, bapaknya mau pulang, mau keluar, golek kunci dan ibu tahu kuncinya di mana. Maka ibu tadi yang sedang sholat, bapak nanya-nanya, bu, kunci nanti tuh bu. Ibu sedang sholat, aja ngomong kono, tapi cukup isyarat, ya. Atau ini, isyarat. Yang keempat, gerak itu haram. Bisa batal sholatnya. Itu gerak yang sering berturut-turut tanpa hajat. Sering berturut-turut tanpa hajat. Sering berturut-turut tanpa hajat. Haram. Bisa batal sholatnya. Sering berturut-turut. Enggak ada hajat lagi. Tapi kalau ada hajat, ada lebih darurat, enggak apa-apa walaupun banyak geraknya. Tapi ini enggak. Banyak geraknya, ini sering berturut-turut, enggak ada hajat. Contoh dari sejak Allahu Akbar dia benain jamnya gini. Oh jamnya ini. Terus cincinnya diputar lagi. Setelah cincin diputar, bajunya dia linting, dia kembalikan lagi. Terus pecinya digini-gini. Setelah itu jenggotnya digini-gini lagi. Sudah itu saknya digolek ya mau ponangsa.
walau no anu. Terus nggak berhenti, batal sholat, duduk sholat itu. Itu abas, main-main. Ini bukan bahasan kita, tidak ada sujud sahwi. Di sini tidak ada sujud sahwi. Karena gerakannya di luar sholat. Atau tambahannya di luar sholat. Tapi kalau ini di dalam sholat, dari jenis sholat, maka ada dua macam. Satu, fi'liyun, perbuatan. Yang kedua, qauliyun, ucapan atau bacaan. Tambahan, bagian dari sholat, perbuatan. Dulu kita bahas. Amdan, sengaja. Ada sujud sahwi tidak? Kelebihan, yakni menambah bagian dari sholat berupa perbuatan dan disengaja. Ada sujud sahwi? Tidak ada sujud sahwi. Tidak sujud. Terus apa hukum sholatnya? Perbuatan loh Pak. Contoh ruku. Ruku 2 kali sengaja. Ruku 2 kali sengaja. Tambahan. Kelebihan tambahan bagian dari sholat, contohnya ruku dilakukan dan sengaja. Ada sujud sahwi? Tidak sujud sahwi. Apa hukum sholatnya? Batal. Jelas ya Ma? Ini ingat, yang batal itu perbuatan loh ini. Fi'liyun. Contohnya apa di sini? Ruku. Ruku 2 kali. Sengaja. Sengaja. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Sengaja dia ruku lagi. Allahu Akbar. Sengaja. Ada sujud sahwi? Tidak ada sujud sahwi. Tapi yang berikutnya nih sahwan, tambahan dalam sholat, bagian dari sholat, perbuatan dan lupa melakukannya. Lupa dia menambahnya. Lupa ruku 2 kali. Lupa ruku 2 kali. Ada sujud sahwi? Lupa. Ada sujud sahwi? Ada sujud sahwi karena sebab lupa. Jelas ya Ma? Kapan sujudnya? Ingat. Iya lupa, semua itu lupa. Sujud sahwi itu karena lupa. Ada kelebihan, ada kekurangan, semuanya lupa. Ingat kaidah umum. Kalau yang kelebihan-kelebihan berarti setelah, karena kelebihan. Sekarang ingat di sini Pak, ini sudah ya. Berarti perbuatan ini, awas hati-hati, berat ini. Kalau sengaja nambah, batal sholatnya, tidak sujud sahwi. Tapi kalau lupa, maka ada sujud sahwi setelah salam. Sekarang kelebihan, bagian dari sholat, dan ini ucapan. Kalau sengaja, ada sujud sahwi? Tidak, karena sengaja. Hukum sholatnya batal? Beda loh Pak ya, antara perbuatan dengan ucapan di sini. Kalau perbuatan tadi bagaimana? Ruku 2 kali, sujud 2 kali, batal. Kalau ini, misal membaca kulhu 2 kali atau 3 kali bahkan, saking cintanya. Aja mah, sengaja dulu, nggak ada sujud sahwi. Salatnya apa? Batal enggak? Al-jawab tidak batal. Bahkan Nabi pernah membolehkan, ada sahabat yang mengulang-ulang surat apa? Kulhu karena saking cintanya. Karena ada sifat Allah, sifatur Rahman. Antum juga favorit kulhu tapi karena pendeknya. Kalau sahabat kulhu itu karena sifat-sifat Allah. Jelas ya Ma? Fatihah dibaca 2 kali. Sengaja. Batal sholatnya? Batal sholatnya? Tidak. Jadi ringan. Kalau ucapan itu ringan. Beda dengan perbuatan. Ada sujud sahwi enggak? Tidak, karena sengaja. Tapi baca Fatihah 2 kali karena lupa. Baca Fatihahnya 2 kali. Ucapan kan ini? Sahwan lupa. Ada sujud sahwi? Lupa. Ada karena lupa. Kapan? Kelebihan apa kekurangan? Setelah apa sebelum? Kelebihan. Kita lagi bahas apa di sini? Kelebihan. Jelas? Berarti setelah salam. Berarti di sini ada kesimpulan. Apa yang antum bisa simpulkan antara fi'li, qauli, tambahan ya? Kalau lupa, berarti kesimpulannya apa? Sama-sama
sujud sahwi dan sama-sama setelah salam. Berarti barang siapa yang lupa menambah salat baik perbuatan atau perkataan, maka sujud sahwinya setelah salam. Apa kaidahnya? Ulangi. Barang siapa yang menambah perbuatan atau ucapan dalam salat, yang itu bagian dari salat tentu ya, kita bahas. Karena lupa, maka sujud sahwi kapan? Setelah salam. Jelas jemaah? Taib. Terakhir, asyak, ragu. Ragu itu ada dua macam. Yang pertama, ragu yang tidak bisa menguatkan salah satunya. Salah satunya. Ini disebutnya syak. Artinya 50% dia tidak bisa untuk menguatkan salah satunya. Ini ragu yang pertama. Adapun yang kedua, ragu yang bisa menguatkan salah satunya. Ini disebut dengan golabatidon. Perhatikan, ini 75%, 25%. Jelas? Berarti lebih kuat yang mana maksudnya? Yang golabatidon. Sikap seorang muslim, perhatikan Bapak Ibu, kalau kita sedang ibadah, sikap seorang muslim, kalau ragu jenis pertama, syak, yakni dia tidak bisa untuk menguatkan salah satu dari dua keraguan tadi, sikap dia wajib untuk berpegang dengan yang yakin. Bagaimana cara menentukan yang yakin? Wong dia ragu, yaitu kalau bilangan pilih yang paling. Kalau ragu bilangan antara besar dan sedikit, maka yang yakin yang mana? Yang sedikit lah pasti. Kalau jenengan dalam sholat lupa 2 atau 3 rakaat ini, 2 atau 3, kira-kira yang ragu mana, yang yakin mana? Yang yakin 2 kan? Kalau 2 kan pasti. Yang ragu itu berarti yang 3. Jelas jemaah? Maka sikap seorang muslim kalau begini 50%, yakni 2 rakaat 50%, 3 rakaat pun 50%, bingung dia. Ya berarti pilih yang yakin, pastikan yang yakin, yakni yang paling kecil. Ini sikap dia. Kalau yang golabatudhan, yang dia bisa, jadi bisa dia menguatkan salah satu, maka sikap dia adalah harus berpegang dengan golabatudhan itu. Wajib berpegang dengan golabatudhan. Misalnya dia sholatnya lupa 3 atau 2 rakaat, 2 atau 3 rakaat, tapi dia cenderung lebih kepada keyakinan yang 3. Dia ada yang menunjukkan keyakinan itu, tapi tetap ada sedikit ragu juga, tapi lebih cenderung, lebih yakin kepada yang 3 misalnya. Maka dia ambil yang yakin, yang cenderung kepada dugaannya tersebut, yaitu 3. Maka kalau jenengan sedang sholat ada ragu, itu jangan sembarangan milih, tapi harus dipikir dulu. Jadi sedang sholat jenengan ragu nih, berapa rakaat sholatnya, 3 atau 2, maka jenengan harus pikir dulu. Bisa jadi ragu atau bisa jadi golabatudhan. Saya kayaknya 3 ini, buktinya tadi saya berdiri dan agak keselewat sedikit tadi. Nah iya 3, tapi yo ono ragu nih, tapi yang itu yang kuat. Berarti jenengan itu bukan syak tapi golabatudhan. Tapi kalau yang satu lagi orang bingung, saya nih 2 atau 3 udah sama-sama lah bingung sudah, maka kesimpulannya berarti pilih yang mana? Pilih yang paling kecil. Jelas ya? Bukan 2, pokoknya yang paling kecil pilih. Jelas ya mah? Memang rata-rata orang paling ragunya itu yang tadi, yang tidak bisa membedakan, tidak bisa menguatkan. Rata-rata orang terlalu di situ. Nah kalau terjadi seperti ini, maka ragu yang tidak bisa menguatkan, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau yang bisa menguatkan, sujud sahwinya setelah salam. Kenapa secara akal? Kenapa jemaah? Karena kalau yang namanya ragu, jelas ragunya itu nemen, ya kan jemaah?
Seolah-olah sholat itu belum sempurna, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau yang dugaan kuat, maka dia ada kecenderungan sehingga sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Jelas? Jadi inilah rumus dalam sujud sahwi dan di mana letak-letaknya. Jelas jemaah? Sekarang tinggal kita bahas apa hukum sujud sahwi ini. Tadi kita baru bahas itu disyariatkan sujud sahwi. Disyariatkan, tidak disyariatkan. Kalau lupa disyariatkan, kalau disengaja tidak disyariatkan. Namun sekarang hukumnya apa? Wajib atau sunnah sujud sahwi? Maka ada kaidah Bapak Ibu sekalian. Kaidahnya adalah barang siapa melakukan atau meninggalkan dengan sengaja yang membuat sholat batal, barang siapa yang meninggalkan atau melakukan dengan sengaja yang membuat sholat itu batal, maka ketika lupa sujud sahwinya wajib. Ketika lupa berarti sujud sahwinya wajib. Contoh, kalau orang meninggalkan tahiyat awal dengan sengaja, sholatnya gimana? Batal. Maka ketika lupa meninggalkan tahiyat awal, sujud sahwinya hukumnya apa? Wajib. Kenapa wajib? Karena kalau sengaja dia tinggalkan, sholatnya batal. Berarti ketika lupa, sujud sahwinya apa? Wajib. Jadi kalau ingin tahu hukum sujud sahwi, antum tanya dulu. Ini kalau kita sengaja tinggalkan, batal enggak sholat kita? Batal? Oh berarti sujud sahwi ketika lupa wajib. Kalau tidak batal kita tinggalkan, kalau tidak membuat batal sholat kita tinggalkan, maka ketika lupa sujud sahwinya sunnah bukan wajib. Contoh, meninggalkan apa? Istiftah, meninggalkan wajahtu, meninggalkan sengaja. Batal enggak sholatnya? Batal enggak? Enggak batal. Berarti ketika lupa tidak wajahtu, apa hukum sujud sahwinya? Lupa tidak membaca istiftah. Apa hukum sujud sahwinya? Sunnah bukan wajib. Yani jenengan mau sujud sahwi silahkan, tidak pun tidak apa-apa. Tapi kalau jenengan meninggalkan sesuatu yang kalau sengaja ketika ditinggalkan batal sholatnya, sujud sahwinya hukumnya wajib. Meninggalkan kewajiban, apalagi meninggalkan rukun ya jemaah ya. Sujud sahwinya wajib. Jelas di sini? Berarti apa hukum sujud sahwi? Tergantung. Kalau meninggalkan sesuatu dalam sholat atau melakukan sesuatu dalam sholat yang kalau sengaja membuat sholat batal, maka ketika lupa sujud sahwinya hukumnya wajib. Kalau tidak batal berarti sujud sahwinya sunnah. Jelas jemaah? Ini masih ada bahasan sebenarnya tentang sujud sahwi bagi makmum. Karena makmum itu ada dua keadaan. Bisa jadi makmum ikut sholat bersama imam dari awal sampai akhir. Ada makmum yang kedua, makmum yang masbuk. Jelas ya? Kalau makmum yang ikut dari awal sampai akhir, berarti ketika imam salah, maka makmum wajib sujud sahwi bersama imam secara mutlak. Karena dari awal sampai akhir ikut bersama imam. Tapi kalau orang yang masbuk, sujud sahwinya bagaimana jemaah? Tergantung. Dia mengikuti enggak pas imam itu salah, dia sudah masuk belum ketika imam itu salah? Jelas? Yang keduanya, ketika imam sujud sahwi, apakah makmum yang ikut salah atau yang tidak ikut salah? Ikut. Ini ada perincian lagi. Cuman waktunya nggak mungkin sekarang jemaah. Maka insya Allah dilanjut nanti pada pertemuan berikut. Di sini maka jangan kaget loh, opo Ustadz kok tiba-tiba bahas sujud sahwi? Lagi ngaji akidah kok bahas sujud sahwi? Karena banyak kesalahan-kesalahan masalah ini. Buktinya tadi, kalau sudah kadung berdiri, ada imam yang dipaksa makmum, imamnya yang taat kepada makmum. Ya kan? Karena makmumnya pada duduk tahiyat awal kan. Lalu imam berdiri sama makmum, subhanallah, subhanallah. Mungkin ada makmum yang kejam, imamnya ditarik juga untuk duduk. Enggak boleh. Dan makmum harus tahu, bukan hanya imam ini. Makmum harus tahu kalau imam lupa sudah kadung sempurna berdiri,
Apa yang dilakukan oleh makmum? Hah? Ya ikut berdiri. Berarti tidak tahiyat awal. Iya, tinggalkan tahiyat awal karena kan lupa. Yang lupa Ustaz kan imam. Iya, imam itu lupa, bukan makmum tidak lupa. Tapi kesalahan imam, lupanya imam harus diikuti. Jelas jemaah di sini? Itulah canggihnya imam. Lupanya pun, salahnya pun diikuti. Saking penting yang ikuti imam. Jelas enggak di sini? Baik. Ada yang tanya, monggo. Ibu-ibu, ibu-ibu paham tak, Bu? Ya wis, tidak paham ya lihat live-nya nanti ya. Baik, silakan.